Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar satu fenomena fisika yang super menarik tentang aliran internal. Kita akan lihat gimana dinamika fluida ini benar-benar mendikte cara insinyur merancang sistem industri raksasa di seluruh dunia. Kita mulai dengan ngebayangin skala luar biasa dari jaringan infrastruktur ini. Di tempat-tempat kayak kilang minyak, memahami gimana fluida mengalir di dalam saluran-saluran raksasa ini adalah hal yang mutlak. Ini jelas bukan cuma sekedar mindahin cairan dari titik A ke titik B loh. Nah, ini peta jalan kita buat hari ini. Kita akan bahas kilat, dasar aliran internal, apa yang terjadi saat fluida masuk ke pipa, perbandingan aliran laminar dan turbulen, mengupas bilangan Reynolds, gesekan Darcy, dan diakhiri dengan daya pompa dan rekayasa. Yuk langsung aja. Bagian pertama, dasar aliran internal. Mari kita letakkan fondasinya dulu tentang gimana fluida berperilaku kalau dipaksa masuk ke ruang tertutup. Poin kuncinya begini, beda banget sama aliran terbuka kayak air di sungai, aliran internal itu benar-benar mengisi penuh pipa melingkar atau saluran udaranya. Dan yang paling penting, fluida ini cuma bisa bergerak maju kalau ada perbedaan tekanan. Masuk ke bagian 2, memasuki pipa. Coba deh bayangin satu partikel fluida. Apa yang sebenarnya terjadi tepat di detik dia mulai masuk ke dalam pipa? Disinilah ada konsep seru yang namanya kondisi tanpa selip. Gara-gara gesekan, partikel fluida yang bersentuhan langsung sama dinding pipa itu bakal berhenti total, diam di tempat. Efeknya, fluida yang posisinya ada persis di tengah pipa terpaksa melesat jauh lebih cepat buat nutupin kekurangan tadi. Gesekan sama dinding tadi akhirnya bikin semacam lapisan batas kecepatan. Semakin jauh fluidanya mengalir, lapisan ini bakal tumbuh makin tebal sampai akhirnya ketemu di tengah pipa dan membentuk satu profil aliran yang sudah berkembang sempurna. Bagian 3, aliran laminar versus turbulen. Sekarang, kita cepetin sedikit alirannya dan amati apa yang terjadi waktu aliran yang mulus banget berubah jadi super kacau. Pernah perhatiin kepulan asap yang naik ke udara kan? Awalnya dia naik ngebentuk garis yang lurus dan mulus banget. Tapi tiba-tiba aja dia pecah jadi kepulan yang acak dan berantakan pas kecepatannya nambah. Nah, kelakuan fluida di dalam pipa itu persis kayak gini. Ini dia wujud dari aliran laminar. Pada kecepatan yang rendah, fluida bergerak dengan sangat cantik. Dia mengalir di lapisan-lapisannya dengan rapi, mulus, tanpa saling mengganggu satu sama lain. Tapi pas kecepatannya makin naik, kita masuk ke fase transisi. Fluidanya mulai agak zigzag nih, kayak bimbang gitu, bolak-balik antara mengalir mulus dan mulai berantakan. Sampai akhirnya, meletuslah jadi aliran turbulen sepenuhnya. Di sini semuanya jadi kacau balau. Penuh wilayah pusaran liar yang biasa kita sebut eddies. Pusaran-pusaran ini ngaduk fluidanya dengan brutal, dan otomatis bikin gesekan ke dinding pipa jadi melonjak tajam. Bagian 4. Bilangan Reynolds. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya insinyur bisa memprediksi kapan tepatnya pergeseran kacau itu bakal terjadi? Yang benar-benar menarik di sini, bilangan Reynolds ternyata bukan cuma sekedar rumus matematika biasa loh. Ini beneran representasi pertarungan nyata antara gaya inersia yang pengen ngedorong fluida maju secara liar melawan gaya viskos yang mati-matian nahan supaya fluida tetap rapi pada tempatnya. Kalau gaya viskos yang menang, angkanya ada di bawah 2300 dan kita dapat aliran laminar yang mulus. Tapi kalau gaya inersia yang mendominasi dan angkanya tembus di atas 4000, udah pasti turbulensi yang bakal ngambil alih pipa sepenuhnya. Menariknya, meskipun aliran turbulen itu kelihatannya luar biasa kacau, ternyata di dekat dinding pipa tetap ada struktur mikroskopisnya loh. Dimulai dari sub lapisan viskos yang setipis rambut, terbangun terus lapis demi lapis sampai ke bagian luar, tempat pusaran berputar bebas di inti pipa. Masuk ke bagian 5, gesekan dan penurunan tekanan. Mari kita lihat gimana semua drama mikroskopis ini pada akhirnya bakal nguras dompet buat biaya operasional. Semua gesekan kuat dengan dinding pipa dan pusaran liar di dalam tadi bikin fluidanya kehilangan banyak energi. Akibatnya, terjadilah penurunan tekanan yang kita sebut head loss. Dan kerugian energi ini sifatnya permanen, nggak bisa dibalikin lagi. Bagian 6, daya pompa dan rekayasa. Kita tarik mundur sedikit ke gambaran makro dan melihat gimana insinyur manfaatin hukum fisika ini buat ngebangun sistem di dunia nyata. Karena sublapisan viskus yang setipis rambut tadi sangat rentan sama gangguan, para insinyur pakai yang namanya diagram Moody buat memperhitungkan kekasaran mikroskopis dari tiap jenis material. Kebayangkan, ganti pipa dari kaca yang super mulus ke beton yang kasar itu bisa naikin angka gesekan secara gila-gilaan.
Pada prakteknya di lapangan, semua teori rumit ini dipakai buat nyelesain 3 masalah teknis utama. Nyari tahu berapa penurunan tekanannya, nentuin seberapa cepat laju alirannya, atau bahkan ngitung berapa ukuran ideal diameter pipanya dari awal desain. Nah, ini dia satu fakta dunia nyata yang paling bikin takjub. Kalau kalian punya sistem aliran laminar, cuma dengan menggandakan ukuran diameter pipanya aja, daya pompa mekanis yang dibutuhin buat ngelawan gesekan bisa turun drastis sampai ke angka 1/16 kalinya. Wah, luar biasa banget kan efisiensinya? Data ini benar-benar bikin kita mikir ya, kalau kita lihat seberapa masifnya infrastruktur industri global saat ini, kebayang nggak sih berapa banyak energi yang diam-diam terkuras setiap harinya cuma buat dorong fluida ngelawan gesekan mikroskopis di jaringan pipa persis di bawah kaki kita. Ini nunjukin kenapa nguasain dinamika aliran itu penting banget buat masa depan kita. Terima kasih udah ngikutin pemaparan kali ini dan teruslah belajar.